Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki hari pertama di bulan Desember 2025. Hanya tinggal 1 bulan saja kita akan mengakhiri tahun 2025. Saya percaya kita sudah merasakan pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun ini. Dan saya percaya juga Tuhan akan terus melanjutkan menyelesaikan tahun ini dengan baik dan juga memasuki tahun yang baru nanti. Tentunya setiap memasuki bulan Desember, kita semua disibukkan untuk merayakan Natal, menyambut satu peristiwa dan event besar di dalam kalender kekristenan kita, yaitu perayaan Natal. Dan di gereja kami pun, kami akan merayakan Natal pada tanggal 14 Desember yang akan datang. Karena itulah, di sepanjang bulan Desember ini, dalam renungan malam yang saya buat ini, saya akan fokus kepada bagaimana makna Natal yang sesungguhnya bagi kita sebagai orang percaya, dengan konsentrasi penuh kepada tokoh sentral di dalam Natal, yaitu Tuhan Yesus. Saya beri judul di sepanjang bulan ini, Jesus is the reason for the season. Karena Natal adalah membicarakan satu tokoh penting dan tidak ada yang lain selain Kristus. Di tengah-tengah banyaknya pengelabuan atau kebohongan yang dilakukan oleh iblis dalam merayakan Natal, sehingga Natal dianggap hanya sebagai holiday biasa, mungkin shopping dan sebagainya. Akhirnya manusia lupa bahwa dalam Natal adalah perayaan satu tokoh besar di mana Tuhan sendiri sudah menjadi manusia dalam pribadi Kristus. Karena itulah di sepanjang bulan ini kita akan belajar mengenai hal ini. Kita benar-benar fokus kepada Yesus yang adalah the reason kenapa dia ada dan kita merayakan Natal setiap bulan Desember. Dan pada tanggal 1 Desember ini 2025 kita akan belajar yang pertama, Christmas in Genesis, artinya Natal dalam kitab Kejadian. Saudara mungkin tidak sadar bahwa berita Natal itu sudah ada sejak dari Kejadian setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Di situ saat Hawa dan Adam beroleh berbagai macam konsekuensi penghukuman, pada saat Tuhan berbicara kepada iblis, di sanalah berita Natal diberitakan. Dalam Kejadian 3 ayat 15 dikatakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Ini tentunya adalah ayat nubuatan bahwa suatu hari kelak Mesias atau Sang Juru Selamat akan lahir dari keturunan perempuan ini, maksudnya keturunan Hawa, dan suatu hari kelak Yesus akan lahir. Tentunya kita hidup dalam penggenapan dari nubuat ini. Yesus sudah lahir kurang lebih 2000 tahun yang lalu, bahkan dia sudah mati, bangkit naik ke surga. Yesus sudah meremukkan kepala iblis dan iblis tidak berkuasa lagi. Sementara iblis berusaha meremukkan tumitnya dan ia sudah lakukan itu di kayu salib. Dan Yesus menang, dia tidak hanya mati tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga, menyatakan kemenangannya atas maut, atas iblis dan roh jahatnya, sehingga kita yang percaya kepadanya diselamatkan. Ini sekaligus berita Natal pertama dan juga berita Injil atau kabar baik yang pertama, yang dikenal dalam istilah teologia proto-evangelion, yang artinya kabar baik yang pertama yang bisa kita terima dan dengar di dalam Alkitab. Karena itu dalam setiap merayakan Natal, ingatlah bahwa ini bagian dari program Bapa, di mana Yesus harus lahir sebagai manusia. Yang hanya bisa mati itu manusia. Tuhan tidak bisa mati. Karena itulah ia harus menjadi manusia, mati dan diremukkan tumitnya agar dia bisa mengalahkan dan meremukkan kepala dari si iblis. Wow, tidak banyak orang yang mengerti mengenai berita Natal ini. Karena itu, let's us focus on Jesus when we are celebrating Christmas. Saat kita merayakan Natal, ingatlah iblis sudah dihancurkan karena Yesus bukan hanya lahir, dia juga mati, bangkit dan naik ke surga untuk kita.
Kelahiran Yesus tidak dapat dipisahkan dalam seluruh program dan karyanya, karena kelahirannya juga adalah awal di mana dia menyatakan diri dalam rupa manusia sehingga dia bisa mencurahkan darahnya bagi kita. Itulah Christmas in Genesis, Natal yang sudah dicatat dalam kitab Kejadian. Mari fokus terhadap Yesus dalam setiap merayakan Natal, karena kita tahu Yesus adalah tokoh sentral di sepanjang perayaan Natal kita dari tahun ke tahun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.